penolakan atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 4 menuai kritik oleh seluruh kepala desa di Indonesia. Lahirnya Perpres tersebut dianggap telah mengintervensi dan mengkebiri kewenangan pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun matang sejak musyawarah dusun, Musdes dan Musrembang harus buyar karena pemerintah pusat mengatur peruntukan dana desa tahun anggaran 2022 pada pasal 5 ayat 4 poin A dan B untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40% dan 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani. Di Kabupaten Majalengka, persoalan Perpres 104 tahun 2021 disikapi dengan elegan oleh DPC Abdesi Kabupaten Majalengka. Pada Rabu 15 Desember 2021, Abdesi Kabupaten Majalengka mendatangi gedung DPRD untuk meminta pandangan dan dukungan atas persoalan kepala desa terkait Perpres 104 tahun 2021. Ketua yang membidangi Komisi 1 itu adalah Pak Didin juga datang, insya Allah datang sebentar lagi. Jadi kami persilakan Pak menyampaikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini Pak Ku Sidamukti, Pak Ku Karwan jabatan sebagai humas, dan ini Pak Ku kebijakannya kurang berpihak terhadap kepala desa secara teknis, yang mana mungkin ini bukan hanya permasalahan di Kabupaten Majalengka. Semua dari tiap kabupaten besok akan hadir ke Jakarta mengajukan petisi perubahan revisi undang-undang di seluruh Indonesia. Ketika ini Perpres ini dijalankan sebagai pengaturan atau yang mengatur tentang APBN, khususnya pasal 5 ayat 4 yang mengatur tentang dana desa, sangat memberatkan dan tidak berpihak terhadap desa. Itu mungkin secara teknis, karena kami tahu sendiri Pak Dewan yang terhormat, kami yang tahu di lapangan, kami mengeluh, kami yang tahu di lapangan, bukan hanya saat ini tapi nanti setelah realisasi. Ketika ini BLT dana desa kemarin banyak permasalahan, khususnya permasalahan dengan masyarakat, di mana saat kami merealisasikan masyarakat tidak akan cukup diberi BLT, dan masyarakat juga mungkin permasalahan di lapangan, baik di lapangan melalui Pak RT, Pak RW ini sangat mengeluh sekali karena banyak protes dari masyarakat ketika itu KPM yang mendapat bantuan sosial ini tidak sesuai atau tidak akan merata semua. Jadi ini yang menjadikan suatu permasalahan nanti kami di lapangan ketika ini BLT yang 40% ini kita realisasikan. Perkenalkan, saya dari Desa Malompong, Kecamatan Majalengka. Menyikapi tentang munculnya Perpres aturan Presiden yang tadi telah dibacakan oleh Sekjen. Alhamdulillah untuk kedua kalinya saya bisa duduk di sini, Pak. Kalau dulu mah saya duduk di sini itu memperjuangkan undang-undang desa tahun 2013 waktu Ketua Komisi A-nya Pak Suwasi Pababu. Sekarang saya hadir di sini antara lain adalah menyangkut perpres tersebut. Bapak ketahui, selain tadi yang dibicarakan oleh Sekjen atau Ketua Forum, bahwa permasalahan akan terjadi dengan adanya aturan yang mengatakan paling sedikit Pak. Itu permasalahan. Karena di desa itu sudah diadakan musrembang, yang mana pembangunan sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan
jelas sudah menghadirkan DPD, LPM, tokoh masyarakat. Bayangkan kalau pembangunan tahun depan tidak dilaksanakan karena ini dananya habis oleh BLTG. Mohon maaf, bukan para kepala desa menyalahkan masyarakat, bukan. Di desa saja, di desa Malompong contohnya, yang tahun sekarang cuma 29 orang dari BLTG. Karena sudah kebanyakan tercover dari PKH, BPNT. Kalau Malompong sekarang 1 miliar diambil 40%, berarti 400 juta tuh. Bayangkan, bingung, oke mikirnya ke saya. Juga rekan-rekan para kepala desa yang hadir pada saat ini. Mohon maaf Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arga Mukti, yang mana Pak Arga Mukti menyampaikan kami ini karena mengingat situasi pandemi, kepala desa semuanya pengen ke sini Pak, tapi kita batasi lah. Kita juga seorang kepala desa gitu. Tapi jangan ada argumen dengan sih nggak 30. Saya kita hanya wakili. Ini hasil kemarin gitu, waktu kita audiensi dengan DPRD kok ada argumen yang mengatakan cuma 30 orang. Loh, kalau kita semua kepala desa Kabupaten Majalengka mau itu kan apalah kata masyarakat tentang peran dari kepala desa. Sementara kami datang ke sini pada intinya meminta dukungan atas penderitaan pemerintahan desa dari dewan ataupun dari pimpinan kami dari Pak Bupati yang ada keprihatinan tentang Perpres 104. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Pak, Perpres 104 itu dalam mengatur penggunaan dana desa 40% untuk BLT Pak. Yang menjadikan pertanyaan saya Pak, apakah di Kabupaten Majalengka, karena kalau ukur dalam penggunaan BLT itu kalau menurut saya itu kriteria miskin Pak. Kalau dibayangkan semua desa di Kabupaten Majalengka 330 dengan 40% berarti kalau begitu kriteria angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih tinggi Pak. Apakah ketika Perpres tersebut dengan 104 tentang angka kemiskinan itu include nggak atau paling nggak datanya dengan data statistik atau data yang mengatur tentang angka kemiskinan di setiap kabupaten kotanya? Salah satu contoh Pak, 40% kalau di desa tersebut tidak ada orangnya yang masuk kriteria angka miskin dan angka 40% itu tidak terserap, apa jaminan kami sebagai kepala pemerintahan desa atau sebagai kepala desa terhadap auditor? Di masyarakat akan memperkeruh suasana. Senang mentang-mentang senata tanda anakku, mentang-mentang tim suksesnya kepala desa birthday itu kesimpulan sudah muncul Pak, pengalaman dari 2020, 2021 bahkan 2019, apalagi sekarang yang kita hadapi di tahun 2022. Mungkin besok bisa level 1 Pak. Menurut kami, Pak, pandangan kami, mungkin saja level 2 ini karena terdorong dari beberapa desa yang sudah masuk di zona hijau Pak. Nah, ketika desa tersebut di zona hijau, penggunaan 8% itu diperuntukkan untuk apa? Beli beas daripada melihat masker di sunat. Itu fakta di lapangan Pak. Bagi kami Pak, entah itu dalam Perpres 104, jangankan 40% Pak untuk dibagikan untuk BLT, 100% untuk tahun 2022 dipergunakan untuk no problem Pak buat desa. Terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Majalengka beserta dengan anggota DPRD lainnya, semua
Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat rekan-rekan seperjuangan kami, pengabdi desa, pengabdi masyarakat, para kepala desa Kabupaten Majalengka yang mewakili dan langsung dipimpin oleh Ketua Desa kita Bapak Uki. Semoga kita juga sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Pak Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, dengan datangnya kami para kepala desa ke gedung DPRD ini, apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami itu adalah suara hati para kepala desa di seluruh Indonesia. Kenapa saya bilang di seluruh Indonesia? Karena kami juga punya grup DPP Abdesi tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Sehingga setiap ada masalah, keluh kesah ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan desa, pasti itu akan cepat diterima oleh rekan-rekan kami para kepala desa se-Indonesia. Yang paling terpenting dalam pertemuan ini, saya menyimpulkan kepada semuanya, wabil khusus kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, tiada lain untuk memohon dan mendukung serta memberikan support kepada kami bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 itu terus terang telah bisa dikatakan membunuh Undang-Undang Desa atau sudah melemahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2012, terutama pasal 26 tentang hak dan kewenangan kepala desa, yang diantaranya adalah mengatur keuangan anggaran desa dan aset desa. Di sini, Pak. Jujur saja, untuk memperjuangkan undang-undang desa tidak semudah itu, dan itu memang untuk mencari cara bagaimana supaya kita kepala desa bisa membangun desanya dari bawah, Pak. Maka dari itu kami berjuang untuk undang-undang desa agar desa bisa secepat memberikan pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu. Dan di pasal 26 di ayat 2, hak dan kewenangan kepala desa juga sudah disebutkan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Ketika muncul Perpres 104, Bapak, sehingga kami lemah, Pak, sebagai kepala desa tidak lagi punya wewenang, ya, karena tadi sudah diatur secara persentase. Bapak yakin, saya yakin kepada Bapak anggota DPRD akan lebih tahu, karena sebelum kami datang ke sini pasti sudah membuka dulu materi, atau misalnya mencari tahu dulu, apalagi Pak Ketua DPRD pernah menjadi camat di kami di Jatiwangi, pasti paham betul. Maka dari itu tidak terlalu banyak pembicaraan. Intinya kami memohon kepada DPRD Kabupaten Majalengka ikut membantu, mendukung kami, memberikan support, semangat agar nanti Pak Presiden bisa berkenan untuk merevisi, Pak. Merevisi bukan membatalkan, merevisi saja, bahwa aturan persentasenya itu tidak perlu harus ada tekanan paling sedikit, itu kalimatnya, Pak, yang paling sedikit 40%. Resi dan jajarannya, juga para perwakilan dan kecamatan yang saya banggakan. Napangkeun Pak Abdi ku Panjenengan Kidul Abdullah Yasin Gatu Konsina. Saya akan berbicara dari sisi desa dan kepanjalinan saja, Pak, ya. Kalau cara hukum berarti saya bukan pakarnya. Saya tidak akan mengatakan bahwa ketika ada Perpres yang bertentangan dengan undang-undang harus dikaji dan direvisi kembali, kan kedudukannya undang-undang lebih tinggi, poslah ya kami. Jadi begini, Pak, niatan baik dan maksud baik itu belum tentu hasilnya baik bila tidak ada kajian sehingga tepat dalam melaksanakan program. BLT untuk dipajalin sendiri, saya berterima kasih, tetapi sampai saat ini masih sangat jauh maut. Tidak tahu kalau desa-desa rekan-rekan yang lain. Kenapa? Selama ini
Kita tahu banyak program bantuan langsung dari pemerintah, ada yang PKH, ada yang PMT, belum lagi dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan juga dari kabupaten. Itu jatuh kadang-kadang kepada satu orang sampai rangkap 5, Pak. Sudah rangkap 5, tidak tepat sasaran lagi. Mereka orang kaya, mereka orang muda. Saya kira sebelum sekarang pemerintah memberikan membuat sebuah perpres yang kepada desa untuk kembali memberikan dana desa untuk PLT, saya kira benahi dulu yang sudah ada, itu pun masih carut marut. Saya kira barangkali itu langkahnya. Kalau yang sudah ada dibenahi dan masih kurang, mungkin baru kita perlu program tambahan. Benar dulu sudah ada, karena dampak di masyarakat daripada banyak manfaatnya lebih banyak mudaratnya ini. Karena betul kata Pak Ko tadi yang sudah di awal mengatakan, ujung-ujungnya kemarahan masyarakat akan tertuju kepada kami dengan berbagai komentar. Padahal punten Pak, saya sudah 3 kali jadi kubu, sudah berapa kali saya meminta kepada pendamping, langsung juga kepada dinas-dinas terkait kabupaten, bahwa tinjau kembali data-data penerima bantuan di wilayah desa kami dan desa-desa lain, karena ini sangat tidak valid, sangat tidak pantas. Saya malah sudah melakukan suatu rapat-rapat dengan para RT. Para RT silakan keluarkan data-data yang valid secara nomor urut, siapakah yang paling pantas menerima bantuan, sehingga ketika ada apa-apa, oke lah, saya berani bertanggung jawab. Inilah data yang kami hasilkan, tidak ada pandang bulu dan pilih kasih. Ketika apa yang terjadi? Itu lagi bahkan Indonesia yang sudah meninggal keluar lagi. Ya. Terus begini Pak, 40% untuk Panjaling Kidul yang DD-nya 1,5 itu akan 600 juta. Kalau sekarang satu orang menerima 300.000 dan dalam 1 tahun 3.600.000, itu hanya untuk 166 orang,6. Terus dibulatkan 167. Sedangkan kami memiliki jumlah kakak di Panjalin sekitar 3.300-an kakak di Panjalin Kidul. Dan yang baru tercover hanya 2.000-an. Yang 1.300 belum kebagian, dan sekarang hanya dapat 166. Sehingga yang 1.144 badai aman-aman Pak. Kecuali kalau penerimanya itu langsung ditentukan oleh yang di atas, mungkin kami bisa lepas tangan. Tetapi bagaimanapun, secara manusiawi Pak, tidak terhadap kubu pun, terhadap siapapun, suatu hal yang tidak enak, suatu hal yang tidak beres, tidak baik, pasti tidak ingin dilanjutkan. Akan sangat dipertanyakan ketika permasalahan BLT yang banyak mudaratnya dilangsungkan lagi, diteruskan lagi. Ini saya pertanyakan Pak, apakah tidak ada pengkaji di tingkat atas sampai tingkat kabupaten bahwa ini dulu sumber permasalahannya, coba dinolkan lagi bantuan-bantuan, atau Pak secara ekstrim kalau saya mengusulkan begini, berapa jumlah total bantuan yang masuk ke desa Panjaling Kidul, jumlah, biar nanti desa dengan musyawarahnya yang menentukan, yang membagi, sehingga akan terjadi keadilan. Kita akan membuat perdes, tempat musyawarah, sehingga tidak akan lagi ada yang tumpang tindih, ada yang double-double, dan ada yang salah sasaran. Di satu sisi, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 banyak menguntungkan Prabowo yang sekarang. Betul nggak Pak? Tuh Prabowo Panjalin, Prabowo Tarekolon, Prabowo Cibarelang, 3 kali kan? Bahkan 2 kali bisa dimenang kan? Dengan undang-undang itu yang menjamin kita boleh 3 kali jadi kepala desa. Anak ya tunggu alamat pilih deh kan gitunya.
Karena ada yang mau 3 kali 2 kali istiqah pilih dia ya. Karek sekali istiqah pilih dia loba. Artinya salah satu yang menentukan kita. Sekalipun perjuangan untuk Undang-Undang Nomor 6 2014 itu belum selesai. Saya waktu itu masih ingat, masih di Komisi 1 lahirnya undang-undang itu. Beberapa kali kita ke Depdagri, ke DPR RI yang menginginkan genep tahun atau jadi kuota 8 tahun deh juga. Karena saya baca kalau 6 tahun, 1 tahun itu untuk konsolidasi, evaluasi, benar tuh. Karena beres masyarakat tuh tadi netas pecah. Pemelawan calon 2, calon 4 mending tepat iya sih, 2. Ya tuh nggak beres setelah yang bisa kelilingnya apa kau? Merasa mungkin yang tadinya lawannya hanya 1 pasti banget merasakan bagaimana. Kadang-kadang habis masa jabatan acara kurma acara pendukung mah. Ya bapak malu kok, tarik kolot. Ya. Karena ada satu desa ketika pilihan dari tak kali kalapur dari berarti ngelamun ngehiji deh. Biar masa jabatan akur mah acan pendukung kamari itu juga. Jadi bakal lama non bahasa gitu kan paling besar dan gitu katanya jangan paling sedikit ya. Itu kan yang diharapkan oleh kita. Jadi kalau paling besar bisa di desa juga cukup 20%, kayak yang BLT di dia 30%, mungkin di dia mau kudu 60% kan bisa begitu. Karena infrastrukturnya udah hampir beres, tidak ada infrastruktur yang mendesak untuk dibangun. Gitu. Tapi ada satu desa yang memang infrastrukturnya belum apa-apa, gitu. Perlu banyak pun untuk membangun infrastruktur di desa itu. Itu kan yang terjadi. Nah hanya yang jadi persoalan. Undang-Undang Nomor 21, nomor sebenarnya, Nomor 6 2021 ya, tentang APBN. Kan Perpres mau lahir lawan daya undang-undang kita. Perpres 104 itu adalah petunjuk pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 2021 tentang APBN. Jadi APBN itu rincian bahwa 2022 Indonesia dengan APBN-nya A, B, C, dan seterusnya. Nah dijelaskan oleh Perpres. Perpres juga tidak sendirian. Ada dengan DPR RI kan, undang-undang dengan DPR RI, tidak ujuk-ujuk ke presiden. Dilanjutkan tunjuk pelaksanaan melalui Perpres. Ini kan yang kita hadapi sekarang. Saya juga belum tahu persis Pak. Perpres 104 ya baru 1-2 hari inilah dan belum saya kaji benar-benar. Hanya kan tadi yang munculnya pasal 5 ayat 4 ya, atau pasal 4 ayat 5 saya lupa. Itu kan yang jadi perbincangan bapak-bapak sekalian. Ya kami secara pribadi ya selama itu mungkin kenapa tidak? Karena itu yang menurut bapak perlu diperjuangkan, mangga. Hanya karena saya juga baru baca tadi di medsos. Ketua Apresi Pusat memerintahkan DPD, DPC untuk datang ke Jakarta kapan sih? Lupa lagi 16 ya? Besok ya, hari ini datang ke DPRD, ke Bupati kan gitu. Biasanya kedatangan bapak-bapak kenapa tidak? Harus menolak kan nggak mungkin. Merenti idang ting dewan dan pariliku kami, umbung nerima kami aja dan gara-gara ngobrol. Dan mau minta keputusan, mau minta bekal orangnya. Ada bukal wakil mau. Jadi kami wajib hukumnya menerima bapak sekali. Sekalipun sebetulnya prosesnya harus lewat Banmus. Dari panjang dari kemarin. Dari tanggal 1 udah ada keputusan, tapi melihat kami juga punya agenda lain ke depan lawan ayeuna wakil ketua komisi. Ya udahlah kita terima aja sekarang. Karena kasihan juga teman-teman punya agenda dari atasnya seperti itu, kan gitu. Itu perlu kita hargai. Ya walaupun nasibnya kami tidak bisa menjamin harus bagaimana. Kita perlu pengkajian, dewan nggak sembarangan. Secara pribadi oke menurut saya, tapi saya nggak bisa memutuskan begitu saja. Ada komisi yang membidangi. Saya juga punya pimpinan yang lain, ada 3 wakil ketua. Karena ini kolektif kolegial, mau yang si Anas Pak gitu. Kita kan berbicara lagi, kita kaji lagi, dan kita juga pelajari lagi dari mulai Undang-Undang 6 2021 dengan Perpres 104 2021 yang kita pelajari mana sih yang perlu kita bantu. Bisa saja kami besok bisa datang ke Menlu, ke Kemendagri untuk melihat ini semua. Kalau tahu dari awal mungkin kami sudah dari awal gitu. Hanya karena baru tahu. Terus hanya surat resmi ke kami itu belum kita terima Pak Bu. Pak Bu mau udah pegang Perpres
sampai hari ini belum dapat. Hanya di grup WA saja kita tahu ini materi seperti ini. Tapi karena saya juga sedikit paham gitu apa yang diharapkan oleh Bapak sekalian, para kepala desa. Yang pasti saya sudah ngobrol dengan ketua Desi. Intinya Kubu tidak menyetujui adanya BLT kan, bukan tidak menyetujui kan? Sepakatan ini pro rakyat juga. Kan yang BLT yang terima itu kan masyarakat kita. Cuma kan sesuai dengan kebutuhan desa. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya barangkali ingin menyampaikan salam dari Pak Ketua Komisi, Pak Ketua Abdesi, rekan-rekan Abdesi. Kebetulan beliau Pak Edi Sidi tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini sehubungan dengan ada tugas struktural gitu Pak, mendampingi Kemensos, sehingga secara secara pribadi barangkali atas nama ketua menyuruh saya untuk menerima bapak-bapak juga rekan-rekan anggota komisi, sehingga mohon maaf dengan ketidakhadirannya dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami Komisi 1 ke rekan-rekan Abdesi. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi, sedikit saya prolog bahwa kami juga di komisi agak sedikit kaget itulah Pak. Kenapa? Karena di Bamus tidak ada Pak. Di Bamus tidak ada, dan tiba-tiba di WA kita akan ada tamu dari rekan Abdesi, sehingga ya otomatis kalau yang disampaikan tadi dari Pak Bu kami sudah paham, justru kami benar-benar belum paham, dan hanya beberapa waktu saja kami bisa melihat dan berkonsultasi, berkoordinasi tentang apa itu Perpres 104/2021 yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan dari Abdesi. Nah, untuk itu kiranya ini menjadi PR kita bersama, dan kami sebagai Komisi 1 sangat menyambut bahwa bapak-bapak ini sangat lebih tahu daripada kami kondisi di lapangan, terutama di desa terkait dengan pelaksanaan Perpres ini. Tapi kita juga tentunya tidak harus terlalu karena memang petunjuk teksnya juga kan belum ada gitu. Nah, sehingga ini masih membutuhkan proses tindak lanjut. Nah, dan seandainya saja Pak Ketua ini informasi ini masuk di awal bulan kemarin gitu, dan masuk di Bamus, kami akan merubah kunjungan kerja kami bukan ke sekarang yang sudah ditentukan gitu. Mungkin bisa langsung ke Kemendagri atau ke Kementerian Keuangan gitu, untuk kita bersama-sama membicarakan hal ini. Cuman karena memang diundangkannya ini kalau tidak salah November 29 ya? 29 November, sehingga ya kita tidak punya kesempatan gitu. Nah, intinya mari kita berjuang demi kemaslahatan, dan kami dari Komisi 1 akan menindaklanjuti dalam hal ini adalah mencoba mencari informasi baik dengan kabupaten yang lain ataupun langsung ke Kemendagri, tapi tidak bisa bulan ini karena bulan ini sudah teragendakan dan jam 1 kita berangkat gitu. Nah, sehingga yang mudah-mudahan kami nanti di Bamus ada ruang untuk di bulan depan bisa ke Kemendagri, barangkali begitu Pak Ketua. Nah, kemudian ini sedikit kalau disebut masukan terlalu jauh, karena bapak-bapak dan semua anggota sangat paham kondisi di desa. Cuman tentunya juga kita punya instrumen lain, perangkat hukum lain, perangkat legislasi lain yang memang bisa kita pakai. Ketika kita dibingungkan karena memang bentuk teksnya belum ada dengan 40%, walaupun pada prinsipnya mungkin sebagian masyarakat kita yang belum pernah tersentuh bunga menurut Papua itu teh lucan kesentuh teh, nah menggung ayeuna baru sentuh gitu. Tapi seandainya saja ini memang harus kita laksanakan,
seandainya saja, tapi pasti akan ada satu perubahan, pasti. Karena ini juga melalui sebuah kajian dan tidak mungkin terlalu memberatkan. Cuman makanya BLT itu bukanlah untuk pengentasan kemiskinan menurut pandangan saya. Apalagi BLT langsung yang kemarin aja, namanya BLT itu adalah tumpuannya ke Paku yang dicaci maki oleh masyarakat, itu Paku. Siapa nggak kebagian, ini mah kebagian, disangkanya ini mah dekat, ini mah tidak dekat. Itu terjadi kalau begitu. Kebenaran saya juga, adik saya itu kubuan. Jadi ya gimana ya, ini sebagai keprihatinan mas. Dan saya merasakan itu. Saya juga dulu, saya bingung bahwa pertama jadi kubu. Waktu itu, waktu zaman Pak SBY itu apa namanya itu bansos ya. Saya lihat kok yang orang yang pakai gelang emas di depan mata saya, dia mengambil BLT. Saya tegur, Bu, tolonglah dicopot dulu gelangnya, malu. Namanya orang pakai gelangnya gede itu menerima BLT. Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Guru semua, dan saya yakin itu sama. Ini perasaan saya juga begitu, Pak. Mungkinlah di sini adalah senior kita, Pak. Mungkin dia bapak-bapak sangat berpengalaman jika dibandingkan saya. Cuma saya Pak jabatan cuma 4 tahun 7 bulan, Pak. Waktu jadi guru. Mungkin Pak Uluki inilah senior saya, Pak Uban Jali itu senior saya, banyaklah mungkin Pak Karwan itu juga ada dari Kertajati itu udah 2 periode. Ya senior saya mungkin sangat prihatin. Namanya guru adalah ujung tombak, Pak. Iya kan, saya merasakan Pak, masyarakat yang tidak makan itu datang ke guru Pak minta beras. Betul kan? Betul, Pak. Itu yang pernah dirasakan oleh kita. Maka memang saya belum mengambil satu keputusan, karena ini Pak baru tadi malam saya undangan Pak. Jadi kami di Komisi 1 belum pernah atau belum mengadakan rapat internal apa sikap kami dari Komisi 1 ini. Tapi insya Allah Komisi 1 akan bersama dengan Bapak. Kita bisa bersama berkumpul silaturahmi dalam rangka anggaplah sebuah kekecewaan Pak ya. Tapi walaupun demikian, Pak Ketua Dewan sangat berharap sekali dan berterima kasih. Tapi selama saya jadi anggota Dewan 2 kali periode ini belum pernah ketemu dengan abdesi. Jadi kalau bisa dijadwalkan tiap bulan ketemu gitu, biar kita tahu. Soal apa? Yang menjadi permasalahan di bawah itu adalah yang tahu itu adalah kepala desa. Sementara kami-kami ini dipilih oleh Bapak, Ibu semua di desa-desa. Maka betul Pak Ketua tadi, kenapa kami harus menolak ketika datang kehadiran Bapak ini. Jelas kami sangat mengapresiasi. Walaupun curhatan Bapak di sini bukan kami yang memutuskan, karena itu adalah sebuah kebijakan Perpres. Tapi kami di sini sebagai anggota DPR Kabupaten Majalengka mengapresiasi apa yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu di bawah. Itu yang pertama. Dari beberapa yang Bapak Bu tadi sampaikan, mungkin itu mewakili semua abdesi ya, bahkan mewakili semua guru. Sebuah keberatan dengan hadirnya Perpres 104 pasal 5 terutama ayat 4. Saya menanggapi di situ akan mengganggu rencana kerja perangkat desa. Seolah-olah seperti itu, karena sudah dimusyawarahkan, tapi ini akan terganggu dengan terkurangnya anggaran 40% dari pagu anggaran yang ada, yang diterima oleh kepala desa masing-masing. Tentunya Bapak Bu yang saya hormati, perlu kami catat, perlu kita catat semua ketika kehadiran Bapak di sini, kami hanya menampung aspirasi Bapak.
tidak menjamin bahwa ini adalah besok lusa bisa terlaksana. Tapi kami akan berupaya. Mungkin legislatif ini akan betul apa Pak Ketua tadi mungkin akan dibicarakan dulu dengan wakil pimpinan yang lain dan hasilnya mungkin akan disampaikan ke eksekutif, ke Bupati mungkin. Menerima kami. Yang kedua, terima kasih atas apa yang disampaikan, kesiapannya atau dukungannya, yang begitu paham dengan situasi kondisi di desa. Dan yang selanjutnya, Bapak bisa dengar tadi, rekan-rekan bukan dalam arti menolak tentang PLS, bukan. Kami sangat sadar sebagai kepala desa adalah salah satu alur pemerintahan dari atas dan dari paling bawah harus serta-merta ikut dan patuh taat pada peraturan atau instruksi pimpinan. Tapi yang diharapkan pimpinan yang paling atas yang punya kewenangan kebijakan setiap mengeluarkan salah satu peraturan sesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Kami kepala desa yang akan lebih tahu apa yang harus kami lakukan untuk masyarakatnya dan kemajuannya. Jadi kalau ada asumsi, wah jangan menaikkan 40%. BLT dana kita memprotes mah beda wae teh ka infrastruktur ke untung mah bukan itu. Bukan itu. Yang paling sangat dikhawatirkan karena kami ini sudah beberapa kali berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi tentang bantuan BLT yang akhirnya tidak sesuai, kami dibentur-benturkan dengan masyarakat kami sendiri. Termasuk sekarang pun kalau 40% yang harus direalisasikan kepada masyarakat, artinya masyarakat di desa, khususnya di desa kami sendiri itu cuma 18% yang akan menerima dari 40% dan ditambah dari BPNT dan bantuan-bantuan lain cuma 18%. Yang 82%-nya itu tidak menutup kemungkinan malah menjadi suatu jaminan kepastian mereka akan terjadi kesenjangan cemburu sosial. Mereka akan berdampak kepada kami pemerintahan desa, wabil khusus kepala desanya. Itu yang sangat diperhitungkan. Dan yang selanjutnya atas dukungan itu mudah-mudahan bukan sebatas dukungan sama tak yang diucapkan dan dilontarkannya, tapi dengan pembuktian yang real. Kami tidak meminta uang buat besok ke Jakarta, Pak. Insya Allah kami berdekati. Tidak, Pak. Tapi sebagai bentuk nyata, Bapak-bapak sebagai wakil kami, yang minimalnya kepedulian kami beri kepada fasilitas, Pak, minimal mobil, nah akhirnya yang besok, ya kayak kabupaten-kabupaten lain, Pak, dari bupati, wakil bupati, sekda, DPRD-nya, itu mendukung, Pak. Barusan saya share ke Pak Ketua, kabupaten-kabupaten lain yang aksi hari ini antusias dan pemerintah kabupatennya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan masyarakat sama seperti kabupaten lain. Yang jelas sebagai wakil kami, wakil rakyat, bapak sudah mau menerima dan menyatakan sikap mendukung. Cek tadi cuma berlaku cerita, ada cek isukan kurkudik, nah ongkos nanti aku mau bilang apa ya? Kurang kemudian mengangkat pengurus RTC Madrid terkursi. Amin. Bagaimana sikap dari DPRD atas gerakan yang dibuat oleh Kepala Desa Kabupaten Majalengka terkait Perpres 104 tahun 2021, Pak Ketua? Kalau kita baca, kita telah bahwa para kepala desa yang tergabung dari APDESI, pengurusnya terutama yang datang pada hari ini, pertama saya menyampaikan terima kasih karena mereka datang dengan berbaik-baik. Karena mereka juga kan tidak hanya keinginan secara pribadi-pribadi, tapi juga petunjuk dari APDESI pusat. Pada hari ini gerakannya itu datang ke DPRD, datang ke Pemda, gitu. Ya, untuk audiensi berkaitan dengan kehadiran Perpres 104. Hanya menurut saya, Perpres itu kan tindak lanjut dari Undang-Undang 26 2021 yang berkaitan dengan APBN 2022. Jadi tindak lanjut dari APBN 2022, dan itu ditetapkan tidak hanya oleh Presiden tapi juga oleh DPR RI kan. Nah itu petunjuk pelaksanaannya, ada pasal yang menurut pertimbangan mereka, menurut pendapat mereka
bahwa di pasal 5 ayat 4 atau berapa sih lagi? Pasal 5 ayat 4 berkaitan dengan penggunaan atau alokasi dana desa itu 40% untuk paling sedikit 40% untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang dirasakan oleh mereka. Kondisi satu desa dengan desa lainnya itu berbeda. Ada mungkin yang dengan 40% cukup, ada yang kurang, ada yang lebihan. Nah, sehingga itu yang dipertanyakan oleh mereka. Diharapkan desa juga punya kewenangan untuk mengatur. Karena yang tahu itu yang menurut pandangan mereka juga kepala desa gitu. Kondisi di desa satu dengan desa yang lain gitu. Jadi itu yang ditetapkan oleh mereka, mengharapkan ya kami minta dukungan DPRD untuk bagaimana berupaya merevisi Perpres 104 itu. Dan itu saya sampaikan ya kami sangat, tapi kan bukan kewenangan kami untuk merevisi, tapi kewenangan pusat kan. Ya kami mungkin mendukung dengan cara kami gitu. Terkait dengan rencana update Majalengka besok ke Jakarta gimana Pak Ketua? Ya saya tidak tahu persis berapa orang yang mau ke sana, tapi itu kan arahan dari Abdesi Pusat. Abdesi Pusat yang mengkondisikan bahwa di tiap kabupaten kota Abdesinya datang ke Jakarta besok. Tapi kita juga belum tahu persisnya bahwa Majalengka akan mengirimkan berapa, karena mereka juga paling hanya perwakilan. Yang saya titip pesan itu kan jaga kondusivitas, jaga keamanan, kenyamanan mereka. Berarti bisa disimpulkan DPRD bersama kepala desa begitu Pak? Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa DPRD mendukung dan bersama kepala desa? Mendukung dalamnya upaya-upaya itu. Adapun hasilnya kita juga tidak boleh membantah di atas. Iya. Jadi, mudah-mudahan aja upaya-upaya yang dilakukan di pusat itu oleh Abdesi Pusat dengan tingkat pusat ya berhasil. Gitu. Walaupun tidak berhasil ya mereka apa boleh buat terus dilaksanakan. Kan, gitu. Bahwa Perpres itu harus dilaksanakan. Iya. Oke, terima kasih Pak.